Dun Sanak, apa kabar? Semoga Dun Sanak selalu semangat ya. Selamat datang di Santiang, sarana update informasi seputar finance sambil berbincang. Perkenalkan, saya Rahel Clarissa, selaku host podcast Santiang pada episode kali ini. Oh iya, ini kebetulan podcast perdana Santiang ya, jadi nantikan terus untuk episode-episode selanjutnya. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pembiayaan UMI. Nah, untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kepala Seksi Bank KPPN Painan. Selamat datang Ibu Widi. Terima kasih Kak Rachel. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Kak Rachel, gimana? Sehat? Sehat Ibu. Terima kasih ya Bu sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber podcast kita pada hari ini. Siap, sama-sama Kak. Nah, tema podcast kita hari ini kan tentang pembiayaan ultramikro atau yang sering disebut dengan pembiayaan UMI. Nah, mungkin saya juga masih bingung ya Bu, mungkin Dun Sanak juga yang di rumah mungkin nggak tahu nih sebenarnya pembiayaan UMI ini apa ya Bu? Nah, pembiayaan UMI sendiri ini programnya Kementerian Keuangan, spesifik di JPB. Ini adalah program pembiayaan yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk memberikan bantuan modal kepada pengusaha ultramikro. Jadi sudah bukan pengusaha mikro lagi, bukan pengusaha kecil lagi, bukan pengusaha mikro lagi, tapi pengusaha ultramikro. Oh, jadi pembiayaan yang bersumber dari APBN ya Bu ya. Nah, untuk yang menjadi latar belakang pemerintah mengadakan pembiayaan UMI ini apa ya Bu? Berdasarkan data Kementerian UMKM, 10 tahun terakhir ini 98% perusahaan di Indonesia itu dikategorikan sebagai ultramikro. Jadi di Indonesia sendiri kan sudah beberapa kali mengalami resesi lah ya. Berdasarkan data Kementerian UMKM itu selama kurun waktu 10 tahun terakhir 98% pengusaha di Indonesia itu masuk dalam kategori pengusaha ultramikro. Sedangkan hanya 2% saja yang masuk kategori pengusaha besar. Nah, dari sisi penyerapan tenaga kerja, yang banyak menyerap tenaga kerja juga pengusaha ultramikro. Kemudian ketika dilihat kebertahanan pada kondisi resesi, pengusaha ultramikro bisa dibilang sebagai sebagai penyumbang terbesar kebertahanan ekonomi Indonesia pada kondisi resesi. Nah, melihat dari situ, kemudian melihat juga karena rata-rata usaha ultramikro ini adalah usaha kecil, lebih di bawah kecil malah justru usaha individu atau malah justru bukan usaha individu, usaha kecil yang jumlah tenaga kerjanya itu sedikit, kemudian biasanya kurang menarik di mata perbankan, kemudian agak mengalami kesulitan juga untuk mengembangkan usahanya. Makanya pemerintah hadir dalam hal ini sebagai penyokong perekonomian Indonesia, memberikan bantuan kepada pengusaha ultramikro berupa bantuan permodalan yang disalurkan yang berasal dari APBN, kemudian disalurkan kepada pengusaha ultramikro ini melalui penyalur non perbankan. Oh, gitu. Jadi pemerintah ini memang memberikan model pembiayaan bagi usaha yang sangat kecil ini ya agar lebih mudah dan cepat untuk berkembang ya Ibu ya. Nah, di sini tuh saya tahu ya Bu ada pemerintah namanya KUR juga ya, Kredit Usaha Rakyat. Nah, apa sih bedanya KUR ini dengan pembiayaan UMI Bu? Bedanya KUR dan pembiayaan UMI, kayak tadi saya bilang kan sempat salah satu karakteristiknya pengusaha ultramikro ini dia not bankable, maksudnya tidak terlalu menarik di mata kawan-kawan perbankan. Jadi yang pertama yang pasti untuk perbedaan antara KUR dan UMI, untuk KUR sendiri ini penyalurannya, pemberian bantuan permodalannya ini dari perbankan, diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah bisa mengikuti ketentuan perbankan, kemudian
kemudian menarik di mata perbankan. Sedangkan untuk UMI sendiri ini penyalurannya ditujukan kepada pengusaha yang tidak menarik di mata perbankan dan disalurkan oleh lembaga non perbankan. Kemudian dari sisi plafon pembiayaannya ya, dari plafon pembiayaannya itu untuk KUR itu dari 50 juta batas minimal sampai kalau tidak salah batas maksimalnya 500 juta. Untuk ultramikro sendiri karena perusahaan ultramikro biasanya memang belum terlalu membutuhkan modal dalam jumlah besar, batas atasnya penyaluran ultramikro itu di 20 juta. Kemudian untuk syarat pembiayaannya pun karena KUR ini melalui perbankan pasti lebih rumit daripada pembiayaan ultramikro yang hanya melalui lembaga penyalur non perbankan. Kemudian dari sisi dukungan pemerintahnya pun ini antara KUR dan ultramikro itu berbeda. Kalau KUR ini dukungan pemerintahnya bukan berupa pemberian dana. Jadi tidak serta-merta dana bantuan pemerintah, tidak serta-merta pemerintah menyalurkan dana via bank untuk disalurkan ke pengusaha. Untuk KUR ini yang dibantu oleh pemerintah itu adalah bantuan subsidi bunganya. Jadi bukan pendanaannya tapi subsidi bunganya. Sedangkan untuk pembiayaan UMI sendiri ini yang dibantu benar-benar pembiayaan permodalannya, dananya memang benar-benar dari APBN. Kalau untuk UMI lebih seperti itu. Gitu ya Bu. Nah kalau misalnya sekarang yang lagi marak banget di Indonesia itu pinjaman online ya Bu ya. Kayak hampir semua e-commerce yang ada punya pinjamannya sendiri dan itu sangat mudah katanya. Nah kalau pembiayaan UMI sendiri bedanya dengan pinjol apa Bu? Jelas beda Kak. Kalau yang jelas kan yang saat ini mungkin yang banyak terdengar beritanya pinjol ini yang paling mengkhawatirkan itu adalah validitas lembaganya kan ya. Karena yang pertama pinjol sendiri ini bentuknya fintech, kemudian pasti tidak ada kantor kan. Kemudian yang banyak terdengar ini ketika terjadi gagal bayar, yang dikejar tidak hanya si nasabahnya, tidak hanya debiturnya, tapi juga orang-orang sekitarnya. Sedangkan kalau UMI nggak seperti itu. Yang pertama kalau UMI itu penyalurannya via LKBB kayak tadi saya bilang. Kemudian yang kedua untuk bunganya itu kalau pinjol kalau tidak salah karena bunga pinjol sendiri itu ternyata tidak diatur sama ini loh, tidak diatur oleh tidak diatur oleh pemerintah. Jadi diatur oleh lembaganya mereka sendiri, perkumpulannya mereka sendiri, dan itu dipatoknya itu dia dihitung per hari 0,8% per hari, jadi sekitar 2,48% per bulan itu untuk yang pinjol. Sedangkan kalau untuk yang UMI ini itu antara 1,2% sampai 2,08% per bulan, dan rata-rata pembiayaan UMI ini nggak terlalu tinggi, bunganya nggak terlalu tinggi. Kemudian yang paling berbeda tentunya untuk pembiayaan UMI sendiri ini ada pendampingan dari pemberi pinjamannya. Jadi kalau pinjol boro-boro ada pendampingan kan, yang ada ketika ada masalah mereka langsung dikejar kemana-mana. Benar banget. Gitu kurang lebih. Wah, jadi dari segi bunganya dia lebih rendah, kemudian platform pembiayaannya itu lebih sesuai sama yang ultramikro ya Bu ya. Dan juga tadi dia didampingi ya Bu. Seperti tagline-nya mungkin Dunsanak belum tahu di rumah. Jadi tagline pembiayaan UMI itu adalah kami dampingi hingga mandiri. Jadi benar-benar beda dari pinjol ya Bu ya. Nah, kan mungkin tadi Dunsanak mendengar kalau bunganya kecil, kemudian didampingi. Nah, mungkin mereka tertarik nih Bu untuk melakukan pinjaman di pembiayaan UMI. Nah, siapa aja sih Bu yang berhak mendapatkan pembiayaan UMI? Dan apa aja syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa mendaftar? Oke, untuk
siapa aja yang berhak, karena memang tujuan utamanya pembiayaan UMI ini untuk membantu pengusaha ultramikro, pasti harus lolos syarat pertama, harus pengusaha ultramikro, itu syarat pertama. Syarat yang keduanya dia harus warga negara Indonesia. Nah, ini ditunjukkan dengan kepemilikan KTP atau EKTP kalau sekarang ya. Jadi kalau meskipun dia pengusaha ultramikro di Indonesia, tapi dia bukan warga negara Indonesia, jelas dia nggak bisa mendapatkan pembiayaan ultramikro. Kemudian yang ketiga itu dia tidak sedang bergabung pada program pembiayaan Kemenq di pembiayaan yang lain dari Kemenq. Maksudnya jangan sampai ada pengusaha yang sebenarnya sudah bankable, sudah ada pembiayaan KUR di bank, tapi ternyata dia mengajukan pembiayaan UMI di penyalurnya UMI. Itu nggak bisa dan nggak mungkin bisa karena ada proses cross check data antara data nasabah UMI dan data nasabah KUR di namanya sistem informasi kredit program. Itu sistemnya Kementerian Keuangan yang terkoneksi dengan perbankan dan para penyalur UMI. Kemudian kayaknya itu aja. Oh, jadi kalau misalnya pun mereka tadi udah minjem di bank atau udah KUR, itu pasti ketahuan ya Bu kalau mereka mau coba-coba untuk melakukan pembiayaan UMI ya Bu. Nah, kemudian tadi kita udah bahas nih kalau penyaluran UMI ini bukan dari bank ya Bu, melainkan dari lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank. Nah, itu siapa ya Bu yang menjadi penyalur pembiayaan UMI ini? Jadi lembaga keuangan non bank ini ada beberapa yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan. Untuk saat ini yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan itu ada 1, 2, 3, 4 jenis kalau tidak salah. Yang pertama, lembaga keuangan non bank yang tidak berafiliasi dengan pemerintah. Maksudnya seperti koperasi yang dia badan usahanya sudah cukup besar, tidak ada afiliasi dengan pemerintah, dan dia ternyata sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi penyalur UMI, itu bisa secara ketentuan bisa menjadi penyalur UMI. Kemudian ada juga lembaga keuangan non bank yang berafiliasi dengan pemerintah. Ini ada 2 sampai saat ini, itu PNM dan satu lagi PT Pegadaian. Kemudian yang ketiga ini adalah PT Bahana Arta Ventura. Dia sifat penyalurannya itu linkage, apa maksudnya? Jadi meskipun pembiayaannya secara resmi melalui si BAV ini, tapi penyaluran kepada nasabah itu melalui koperasi-koperasi yang berada di bawahnya BAV, Bahana Arta Ventura. Jadi ada 4 itu Kak untuk saat ini. Tapi dengan keluarnya aturan terbaru dari Kementerian Keuangan, PMK nomor saya lupa, nanti coba saya cari tahu lagi ya. Ada itu dibuka lebih luas lagi kesempatan untuk kawan-kawan koperasi, misalkan ada kawan-kawan koperasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah maupun tidak berafiliasi dengan PAV. Kalau misalkan kawan-kawan ini merasa sudah memenuhi ketentuan dan berminat untuk menjadi penyalurnya UMI, itu bisa menghubungi Kanwil DJPB setempat untuk nanti diarahkan oleh Kanwil DJPB proses selanjutnya seperti apa untuk bisa mengajukan menjadi penyalur UMI. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita Bu yang sebagai yang biasanya KPPN hanya mengurusi APBN, peran apa sih Bu yang kita miliki dalam mengurus pembiayaan UMI ini? Oke, iya sih, kawan-kawan di sana di luar biasanya pahamnya KPPN ini hanya penyaluran gaji, penyaluran belanja untuk bikin jalan atau bikin gedung gitu kan ya. Jadi untuk perluasan peran Dirjen Perbendaharaan, kemudian untuk semangat Kemenq 1. KPPN di sini memiliki tugas di dalam penyaluran UMI ini sebagai
uh, melakukan monitoring atas penyaluran UMI. Jadi untuk melihat apakah penyaluran UMI itu tepat sasaran atau tidak, kemudian untuk melihat apakah penyaluran UMI itu berpengaruh atau tidak kepada debitur, itu KPPN diberi tugas untuk melakukan monitoring. Monitoringnya ada 2 jenis seperti saya bilang tadi. Yang pertama untuk memastikan bahwa penyalurannya tepat sasaran itu kita lakukan monitoring ketepatan data penyaluran itu tiap triwulan pertama setiap triwulan. Jadi setiap triwulan KPPN akan melakukan monitoring ketepatan data penyaluran kepada beberapa sampel debitur dari penyalur yang ada di pesisir selatan. Itu untuk KPPN Painan ya. Kalau untuk kawan-kawan di KPPN lain tentunya di wilayah kerjanya mereka masing-masing. Kemudian selain daripada itu, KPPN juga setiap semester melakukan monitoring yang namanya monitoring keekonomian. Monitoring keekonomian ini sendiri fungsinya adalah untuk memastikan bahwa penyaluran pembiayaan UMI ini berefek ke debiturnya. Jangan sampai pemerintah sudah menyalurkan dana, sudah berupaya untuk menyiapkan sarana dan prasarana, kemudian menyiapkan hubungan dengan rekan-rekan penyalur, sudah menyiapkan dana juga, tapi ternyata ketika sudah dilakukan penyaluran, ternyata tidak ada pengaruhnya kepada kawan-kawan debitur. Jangan sampai seperti itu. Makanya KPPN setiap semester melakukan monitoring keekonomian. Ada 2 jenis monitoring keekonomian. Yang pertama, monitoring keekonomian baseline itu dilakukan kepada debitur yang baru saja mendapatkan pembiayaan UMI. Jadi debitur yang menerima pembiayaan UMI dalam periode 3 bulan itu dilakukan monef oleh kawan-kawan di KPPN. Kemudian atas debitur yang sama 1 tahun kemudian kawan-kawan di KPPN juga akan melakukan monef kepada debitur yang sama itu untuk melihat apakah ada pengaruhnya, apakah pembiayaan yang disalurkan ini memberi efek positif atau malah memberi efek negatif. Sampai sejauh ini sepengetahuan saya sih masih berefek positif. Cuman untuk lebih meyakinkan lagi, mulai tahun 2022 ini ada monitoring tambahan, tapi tidak dilakukan oleh rekan-rekan di KPPN. Ini dilakukan oleh rekan-rekan di Kanwil. Monitoringnya ini berupa survei kepada sesama pengusaha UMI, tapi pengusaha UMI yang tidak menerima pembiayaan UMI. Jadi untuk membandingkan apakah si pengusaha UMI yang menerima pembiayaan UMI ini lebih baik kondisinya jika dibandingkan dengan pengusaha UMI yang tidak menerima pembiayaan UMI. Begitu. Jadi ini baru mulai di tahun 2022, jadi kita masih belum bisa melihat hasilnya seperti apa, tapi harapannya ya, karena kita sudah sejak 2017 melakukan penyaluran UMI, harapannya sih efeknya bagus ya. Yang sudah menerima pembiayaan UMI ini memang benar-benar terbantu gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan teman-teman Kanwil ini sudah melakukan survei kepada rekan-rekan pengusaha UMI yang tidak menerima pembiayaan UMI, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak, untuk bisa mengetahui apakah ada pengaruhnya atau tidak. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang apa itu UMI, kemudian apa yang melatar belakangi pemerintah mengadakan pembiayaan UMI. Nah, apa sih tujuan akhir yang ingin dicapai pemerintah dari program pembiayaan UMI ini, Bu? Tujuan akhirnya tentunya supaya pengusaha ultramikro ini punya akses permodalan yang cepat, punya akses untuk berkembang dan bisa naik kelas. Jadi jangan sampai kawan-kawan pengusaha ultramikro ini tahun ini menerima pembiayaan UMI, ternyata tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima tetap
menerimanya pembiayaan ultramikro, kan nggak naik kelas namanya. Iya. Jadi harapannya memang tujuannya ke situ, kita memberikan pembiayaan kepada kawan-kawan ultramikro supaya usahanya berkembang sehingga dia bisa mengajukan pembiayaan yang lebih besar lagi sehingga usahanya bisa lebih berkembang lagi. Jadi nah, untuk penyaluran UMI di Kabupaten Pesisir Selatan ini kondisinya bagaimana ya, Bu? Nah, ini untuk pesisir selatan sendiri, untuk ultramikro sendiri kan penyalurannya sudah sejak tahun 2017 ya Kak ya. Iya. Dari 2017 sampai dengan tahun 2022 ini, sampai dengan tahun 2021 deh. Sampai dengan tahun 2021 itu kecenderungannya jumlah penyalurannya meningkat sangat tinggi. Jadi penyaluran sampai dengan 2022 ini di pesisir selatan itu 18,9 miliar untuk 6.079 pengusaha ultramikro. Sedangkan kalau dilihat dari data penyaluran ultramikro sendiri, jumlah penyaluran yang sangat tinggi itu karena memang sejalan dengan kondisinya pada saat itu di 2020 dan 2021. Pada saat itu kan seperti kita tahu Indonesia sedang, bukan hanya Indonesia sih, dunia sedang dalam kondisi pandemi. Iya. Jadi jumlah pengusaha ultramikro ini semakin meningkat. Kemudian ternyata tapi bisa dilihat berarti pada dalam kondisi pandemi pun teman-teman ultramikro ini tetap bergerak untuk berusaha untuk memperbaiki perekonomiannya gitu kan. Nah, tapi ini yang agak menjadi tanda tanya sih. Semenjak 2022 awal sampai dengan saat ini penyaluran kredit ultramikro, pembiayaan ultramikro di pesisir selatan itu jauh menurun. Nah, itu saya masih belum ketemu permasalahannya di mana tuh. Sampai saat ini ya, sampai dengan kemarin sih, posisi terakhir saya cek data di SIKP itu, penyaluran kredit ultramikro, penyaluran pembiayaan ultramikro di pesisir selatan itu hanya kepada 14 debitur. Cuma 14 jauh aja ya, Bu, ya? jauh berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya sudah sempat ngobrol dengan kawan di penyalur Pegadaian. Mereka juga kalau dari sisi penyaluran pembiayaan ultramikronya di Pegadaian sendiri, di Pegadaian itu tidak signifikan menurunnya. Tapi ternyata ketika ditelusuri lebih lanjut, penyaluran untuk pembiayaan yang berasal dari pendanaan ultramikro APBN itu berkurang cukup jauh. Ini yang mungkin kita bisa tanya-tanya lebih lanjut nanti ke kawan-kawan di penyalur mungkin ya Kak ya, karena proses dan prosedur di penyalur kan KPPN sendiri tidak terlalu paham ya, jadi bisa mungkin kita nanti tanya-tanya ke mereka. Oh, jadi penyaluran UMI di KPPN Painan khususnya Kabupaten Pesisir Selatan ini masih rendah ya Bu untuk di tahun 2022. Nah, Dun Sanak sekalian pasti pada penasaran kan kenapa KPPN Painan ini penyaluran UMI-nya masih sangat rendah. Nah, untuk itu, untuk mau tahu lebih lanjut, nantikan podcast Santiang di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Bu Widi yang sudah mau sharing tentang pembiayaan UMI nih pada episode kali ini. Nah, terima kasih juga tentunya untuk Dun Sanak yang sudah mau menyaksikan hingga akhir. Nah, jangan lupa untuk like podcast ini dan juga subscribe di YouTube KPPN Painan untuk tahu dan tidak ketinggalan podcast-podcast Santiang selanjutnya. Sampai jumpa.